Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa semester 6, ya, semester 6 dengan mata kuliah IT Audit Framework. Oke, untuk mata kuliah IT Audit Framework ini nanti akan dijelaskan terkait dengan IT Governance Framework-nya. Ya. Sebelum dimulai uh, maka pembelajaran ini, itu alangkah baiknya kita berdoa sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar, baik, dan dapat diterima oleh kalian dan bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk pembelajaran ke depan. Oke, belum dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya harapkan dengan adanya video tutorial atau rekaman ini dari kawan-kawan bisa juga memberikan sumbangsi berupa pemikiran-pemikiran, berupa ide-ide untuk mungkin pengetahuan ke depan atau untuk pengembangan keilmuan ke depan. Baik, saya akan memulai IT Governance Framework ini untuk pertemuan kelima. Ya, pertemuan kelima. Soalnya di sini slide-nya itu sampai 45. Jadi mungkin bisa di bisa sambung lagi mungkin karena slide-nya aja panjang. Oke, temanya kita ini atau kajiannya kaitannya dengan IT Governance Framework atau bisa di Indonesia kan adalah tata kelola IT-nya. Tata kelola pada apa? Pada pemerintah, pada perusahaan. Ya, tata kelolanya, tata kelola dalam bidang IT-nya itu sendiri. Seperti apa sih tata kelola dalam sebuah pemerintahan yang dikaitkan dengan IT-nya itu sendiri? Ya, apakah sudah memenuhi keinginan dari penggunanya? Apakah sudah memenuhi keinginan dari eksekutifnya, ya, bagian eksekutifnya atau bagian dari pimpinan-pimpinannya. Nah, itu karena salah satu perjalanan dari atau salah satu levelnya adalah kaitannya dengan tata kelola IT, tata kelola IT pada suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun pemerintahan itu sendiri, dikaitkan dengan antara operator, kemudian penggunanya, kemudian level eksekutifnya atau pimpinannya itu sendiri. Di sini dalam IT Governance Framework itu sendiri menggunakan menggunakan COVID-5, ya, COVID-5. COVID itu berupa kubus, ya, COVID itu berupa kubus. Kaitannya dengan kubusnya itu adalah di situ berupa tatanan atau berupa frameworknya, kerangka kerjanya. Kerangka kerjanya tadi dari level tertinggi sampai dengan level terendahnya. Nah, itu. Ya. Nah, ini penjelasan terlebih dahulu ya dari COVID.
COVID-5, framework COVID-5 atau kerangka kerja dari COVID-5. Sebenarnya ini ada tools-nya juga. Gitu. Tools-nya itu kan alat bantunya berupa apa namanya, dimensi-dimensinya, berupa indikator-indikatornya. Sebagai apa sih? Nanti sebagai yang dikaitkan dengan variabel-variabel, dikaitkan dengan penilaian, ya, karena akan dari COVID ini akan menilai apa? Mengukur suatu kematangan dari IT-nya itu sendiri, kemudian mengukur terkait dengan pengelolaan di luar dari IT-nya juga ada, gitu ya. Apa arahannya nanti atau rekomendasinya berupa harus dikembangkan lagi sistem informasinya atau dikembangkan lagi infrastruktur IT-nya itu sendiri. Nah itu ya ada kaitannya dengan maturity, audit maturity-nya, mengaudit. Ya, mengaudit itu sudah dalam bentuk mengevaluasi, menilai. Ya. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko serta penggunaan sumber daya. Nah itu ya. COVID-5 ini tujuannya untuk membantu perusahaan, organisasi, entah itu pemerintahan juga kaitannya dengan tata kelola IT, terkait dengan tata kelola sarana prasarana IT-nya itu sendiri, infrastrukturnya, ya, itu membantu untuk apa sih? Untuk tadi layanan kepada pengguna, kepada apa sumber-sumber tertentu itu dilayani dengan baik. Ya, demi apa? Menciptakan nilai optimal, secara optimalnya, ya, terutama kayak dikaitkan dengan teknologi informatikanya, teknologi informasinya, teknik informasinya, ya. Kemudian COVID-5 membuat informasi dan teknologi. Sebenarnya sekarang itu ada COVID 2019. Cuma memang fiturnya saja penambahan ada salah satu bukan ada penambahan pada unsur-unsur tertentu. Misalkan dikaitkan dengan tata kelola IT-nya, tata kelola apanya ini, mungkin dalam penambahan suatu ruangan, apakah sudah memenuhi atau tidak, itu kan harus. Kenapa? Penilaian untuk ke depan. Ya, penilaian dan nanti bisa jadi rekomendasi atau blueprint. Ya, seperti itu. COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik ya, bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan TI terkait stakeholder internal dan eksternal. Nah ini dengan adanya TI itu ya harus mempertimbangkan atau ya mempertimbangkan kepentingan untuk siapa, terutama untuk rekanan, untuk stakeholdernya, ya. Stakeholder internal itu untuk siapa? Bila mana itu suatu perguruan tinggi, stakeholder kita internal itu salah satunya adalah mahasiswa, gitu. Nah, mahasiswanya, ya. Kemudian siapa sih? Ya dengan dosennya juga sama. Jadi harus apa? Harus ada pengembangan ke depan TI-nya, dikaitkan dengan TI-nya apa? Bagaimana nih sistem informasi pada kampus ini? Apakah sudah memenuhi? Apakah sudah sesuai? Ataukah perlu pengembangan lebih baik lagi? Nah itu dikaitkan dengan maturity-nya, pengukurannya, ukurannya bagaimana? Ya, kalau sudah bersifat ukuran itu sudah ada nilai, ya. Nah, kemudian eksternal, bagaimana dengan eksternal? Ya, eksternal itu baik itu dari pihak pemerintah,
Ya, pihak pemerintah banyak. Misalkan kalau dikaitkan dengan suatu perguruan tinggi ya eh, baik itu eksternal berupa dudinya itu sendiri, mitranya itu sendiri ya. Mitranya berupa perusahaan-perusahaan atau memang pengembang-pengembang atau development semua yang kaitannya bila mana perguruan tinggi itu berbasiskan IT atau bidangnya IT, maka dari itu dudinya juga ada kaitannya dengan IT-nya itu sendiri. Contohnya seperti apa sih? Ya, BPPTIK. Nah, itu salah satu apa? Salah satu stakeholder kita, stakeholder eksternal. Ya, kenapa kita perlu adanya stakeholder eksternal? Karena itu pengembangan pengetahuan ke depan akan lebih tahu. Oh, di sini kita kurangnya apa? Nah, ada kaitannya dengan TI, keilmuannya, pengembangan sudah sejauh mana? Itu ada pantauan dari pemerintah, dari eksternal, eh, seperti di luar dari BPTIK, misalkan dari pihak Dudi. Sekarang pengembangan IRP-nya, ya, IRP-nya itu sudah eh, bukan hanya distributor saja, misalkan ya, selain supplier, distributor juga juga mungkin untuk apa namanya tingkat yang paling bawahnya itu sendiri itu perlu 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 apa perlu kita mencari mencari isunya masalahnya apa sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan terutama yang dikaitkan dengan TI-nya itu sendiri. Kemudian prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil sampai besar. Ya, kalau kecil sampai besar, menengah pun dapat. Ya, nah itu baik yang swasta, non profit, juga pada sektor pelayanan publik. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan COVID itu perlu diterapkan. Terapkannya pada apa? Pada perusahaan ataupun organisasi yang baik yang berskala kecil sampai dengan berskala besar. Seperti apa sih skala kecil? Ya, contohnya warung UMKM, ya, UMKM, UKM, ya, UKM, usaha kecil mandiri ya. Silakan seperti itu. Kemudian dari usaha-usaha tersebut, mahasiswa ataupun pengembang sengaja memberikan solusi bahwa ada suatu IT yang tujuannya untuk membantu UKM tersebut, ya. Sehingga eh, dari aplikasi tersebut diharapkan bahwa dapat meningkatkan profitnya, ya. Nah, ada pula yang non-profit, misalkan suatu yayasan yang tujuannya tidak memang eh, apa ya mencari keuntungan, ya, tetapi memberikan keuntungan pada eh, pihak mitranya itu sendiri. Itu juga sama. Nah ini apa namanya evolutionnya atau pengembangan tahapan skopnya ya, skop dari si COVID-nya itu sendiri. Sekarang itu tahun 2019 sudah ada yang namanya COVID 2019. Ya dulu adanya COVID-5 tapi uh, dibentuknya atau dikembangkannya itu tahun 2012. Nah, ini beberapa evolusi atau tahapan perjalanan dari COVID awal sampai COVID-5. Ya, itu perlu ditambahkan lagi terkait dengan COVID 2019. Nanti kalian coba cari apa sih yang menjadi perbedaan antara COVID sebelumnya, artinya COVID-5 terhadap COVID atau dengan COVID 2019. Nah, itu silakan
Nanti siapa tahu pada saat UTS sendiri akan keluar apa perbedaannya. Nah, itu kan bentuk suatu analisa. Ya. Oke, ini saya mungkin tidak panjang lebar ya, karena hanya saya batasin 30 menit ya. Perbedaan COVID-5 dengan COVID 4.1. Nah, ini ada perbedaan antara COVID-5 dengan COVID sebelumnya. Ya, COVID 4.1. Nah, di sini dijelaskan bahwa COVID 4.1 dengan COVID-5 mempunyai perbedaan terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Sedangkan pada COVID-5 dan dengan COVID 2019 itu ada pada fiturnya, pengembangan fiturnya. Ya, nah, itu nanti kalian coba cari referensi apa sih 2019, COVID 2019. Ya. Pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin. Ya, jadi ada rutinitas, ada pula yang sifatnya tidak rutinitas atau insidental, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian COVID-5 itu dikaitkan dengan frameworknya ini ya. Ini COVID-5 berupa uh, apa namanya enabling information, berupa enable guides dan professional guides ya. Ini kaitannya dengan aplikasinya. Artinya aplikasi ini bukan aplikasi seperti sistem informasi, tetapi aplikasi yang dimaksud adalah levelnya. Ya. Kemudian COVID-5, prinsip COVID-5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Ya, dibutuhkan suatu pertemuan dengan uh, para rekanan ya. Ya, perlu meetingnya apa pertemuannya seperti apa? Membahas terkait dengan isu pada apa namanya isu yang terjadi di IT itu sendiri. Yang kedua, covering the enterprise end to end. Nah, di situ juga ada apa berupa perusahaan yang bagaimana menindaklanjutinya bila mana dihadapkan dengan apa end to end-nya. Kemudian yang ketiga adalah applying a single integrated framework. Jadi aplikasi yang tersendiri, aplikasi tersendiri, tetapi masih terintegrasi pada frameworknya itu sendiri, pada kerangka kerjanya. Ya, itu. Yang keempat adalah enabling holistic approach, pendekatan pada ke apa keadaan ya holistik, ya enablingnya ya. Yang kelima adalah separating governance from management. Katanya pengelolaan pada atau tata kelola yang terbagi-bagi, yang terpisah-pisah. Nah, itu. Five COVID Principle, ya tadi sudah dijelaskan ada 5 prinsip, ya. Kemudian yang pertama penjelasan dari prinsip pertama memenuhi kebutuhan stakeholder ya. Perusahaan ada untuk memberi nilai atau keuntungan atau benefit bagi stakeholdernya. Ya, jadi yang diharapkan dari adanya framework ini, ya, framework 5
prinsipnya adalah yang pertama dapat memberikan keuntungan terlebih dahulu. Keuntungan terhadap siapa? Terhadap mitranya, terhadap stakeholdernya sendiri. Ya. Ya. Seperti apa sih misalkan keuntungannya? Ya, ya keuntungannya bila mana suatu perguruan tinggi, misalkan stakeholder internalnya, ya, internalnya itu misalkan dapat ada apa namanya memudahkan eh, a- semacam memberi nilai kepada mahasiswanya. Mahasiswa pun apa mudah untuk memperoleh hasilnya, ya prosesnya dari dosennya, hasilnya untuk mahasiswanya itu, ya itu saling memberikan keuntungan, ya. Nah, itu kemudian yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan stakeholder continue-nya atau lanjutannya, ya selain tadi sebagai ilustrasinya atau contohnya, ya contohnya itu sendiri, perusahaan memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai keuntungan mempunyai arti yang berbeda dan kadang menimbulkan konflik antara satu sama lain. Itu. Tata kelola adalah mengenai negosiasi dan memutuskan antara kepentingan stakeholder yang berbeda. Sistem tata kelola seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder ketika membuat keputusan mengenai laba, sumber daya, dan penilaian resiko. Untuk setiap keputusan, hal-hal berikut dapat dan seharusnya ditanyakan. Seperti apa? Siapa yang menerima keuntungan, siapa yang menanggung resiko, dan apa sumber daya yang dibutuhkan. Itu ya, ya yang perlu apa yang perlu ditanyakan. Kemudian kebutuhan stakeholder harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Tujuan COVID-5 menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, tujuan TI, dan tujuan enabler. Memenuhi kebutuhan stakeholder, ya keuntungan dari tujuan COVID. Yang pertama memungkinkan dari pendefinisian prioritas pelaksanaan, perbaikan dan jaminan tata kelola perusahaan TI, ya, perusahaan yang berbasiskan TI atau organisasi berbasiskan TI didasarkan pada tujuan strategis dan resiko yang terkait dari perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam praktik, ya, dalam praktiknya ini bahwa tujuan dari untuk memenuhi kebutuhan stakeholder itu yang pertama mendefinisikan dari suatu tujuan dan sasaran, ya apa tujuannya, sasarannya apa. Tujuan itu pasti turunan dari misinya itu sendiri. Misi itu turunan dari visi, jadi ada kaitannya dengan visi dan misi, ya yang relevan, yang sesuai dan nyata sifatnya di berbagai tingkat tanggung jawabnya. Misalkan kalau tingkatnya pimpinan ya harus jelas melihat apanya, melihat tujuan dan sasaran. Toh dibawa kemana ini? Sesuai dengan tujuan tidak? Tujuan apa? Tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sasarannya tepat atau tidak? Gitu ya. Kalau sasarannya tepat berarti itu ya, sesuai. Kalau tidak tepat, maka ya tadi walaupun sifatnya nyata, kalau tidak sesuai, maka bisa dikatakan itu masih belum memenuhi kebutuhan stakeholder. Kemudian filter basis pengetahuan dari COVID-5 berdasarkan pada tujuan perusahaan untuk menjabarkan panduan yang relevan untuk dimasukkan
dalam pelaksanaan, perbaikan, atau jaminan proyek-proyek tertentu. Dengan jelas mengidentifikasi dan berkomunikasi bagaimana pentingnya enabler untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, ini tingkat memenuhi untuk kebutuhan stakeholder-nya. Kalau dilihat dari sudut pandang tujuan, ya, tujuan dari COVID itu sendiri. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Ya, berarti prinsip dari COVID-5 itu yang kedua adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Apa saja sih kegiatan perusahaan yang dilibatkan, yang dikaitkan oleh komponen-komponennya, ya. Tuh. Kemudian COVID-5 ditujukan untuk kaitannya tadi dengan prinsip nomor 2. COVID-5 ditujukan untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end to end. Ya. Ini berarti COVID-5 mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan, tata kelola TI pada perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan itu sendiri yaitu sistem tata kelola untuk TI perusahaan. Karena yang kenapa sih ya disebutkannya TI perusahaan? Karena di situ yang di audit adalah tata kelola perusahaan yang berbasiskan IT, gitu. Tujuannya itu tadi, tujuannya untuk memberikan keuntungan pada stakeholder-nya itu sendiri. Ya, perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5 diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola. Karena COVID-5 menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola. Berikutnya adalah meliputi semua fungsi dan proses dalam perusahaan. Ya, COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT-nya. Ya, ini ada semacam apa ya, tulisan yang kok selalu dikaitkan dengan TI. Ya, kalau dikaitkan dengan TI-nya sih ya, tapi fungsi di lain dari fungsinya, tidak hanya fokus pada fungsi IT-nya. Ya, tetapi ya, dalam hal IT ini mungkin aplikasi, ya aplikasi. Tapi sebagai sumber daya itu bukan hanya aplikasinya saja, tetapi sumber daya utama adalah manajemen atau manusianya itu sendiri. Ya, manusianya itu bagaimana? Ya, itu perlu diaudit. Bagaimana sih tanggapan Anda? Itu perlu. Terkait dengan apa? Terkait dengan kemudahan dalam menyampaikan melalui TI itu sendiri. Ya, tapi memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset yang harus ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam perusahaan. Nah, itu kan walaupun fungsi di luar dari fungsi IT-nya, tapi selalu dikaitkan, selalu dihubungkan untuk COVID itu dihubungkan dengan IT-nya. Itu. Yang dimaksud dihubungkan dengan tata kelolanya adalah salah satunya sumber daya manusianya itu sendiri. Ya, si penggunanya itu harus diaudit bagaimana sih penggunaannya. Ya, gitu. Apakah Anda menggunakan setiap hari, setiap waktu untuk aplikasi itu dalam memutuskan juga apakah harus dengan menggunakan harus menggunakan si aplikasi kepakarannya itu sendiri. Enggak. Mungkin bisa jadi tidak selalu gitu kan. Ya. Nah, itu.
Kemudian yang ketiga, menerapkan satu framework terpadu. COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan. Ya, seperti apa sih? Ya, enterprise-nya COSO EMS, ya. Di situ ada ISO, ya. ISO berapa? ISO 9000, ISO 31000 atau 31000, ya. IT relate, ya, ini IT-nya. Perusahaannya tadi ini terkait dengan apanya IT-nya atau modulnya, modul IT. Jadi kita terapkan itu modulnya, ya. Perusahaannya sudah ada yang dikaitkan dengan apa namanya IT itu sendiri, dan ada suatu aplikasi atau modulnya. Ya, modulnya berupa ISO 38500, kemudian IT IL, ya, 2000 atau 27000, yang kemudian ada TOGAF, ya, dan ada aplikasi lain atau ada modul lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi. Ya, di perusahaan itu walaupun terpisah-terpisah tetapi masih terintegrasi secara IT-nya. Untuk apa? Tadi untuk pelayanan pada stakeholder-nya itu sendiri. Nah, ini ada ISACA, ya, Information System Audit and Control Association, suatu lembaga, ya, lembaga yang dikaitkan dengan pengawasan dan audit, sama, ya, audit itu juga sama, ya, pada sistem informasi, yang mana berencana akan memfasilitasi pengguna COVID dalam memetakan praktik dan aktivitas untuk referensi pihak ketiganya itu sendiri. Ya. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Ya, tadi kan holistik approach, ya, pendekatan holistiknya yang dapat membuat COVID-5 berjalan dengan baik terdiri atau ada beberapa, ya. Yang pertama, ya, adalah faktor-faktor yang secara individu, ya, faktor-faktor secara individu, ya, kemudian kolektif, yang mana dari faktor-faktor itu tersebut, ya, faktor-faktor itu dapat mempengaruhi apakah sesuatu, mempengaruhi pada suatu pekerjaan atau mempengaruhi pada suatu akan bekerja, ya, yang akan bekerja, mempengaruhi tidak, ya, terhadap pekerjaannya. Oh, ini sangat berpengaruh. Kalau memang tidak ada ini, itu kurang relevan, kurang mudah untuk menyampaikan, untuk memberikan layanan terhadap stakeholder-nya. Nah, itu, ya. Dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atas TI perusahaan, ya. Tata kelola dan manajemen itu, ya, apa namanya? Kalau COVID itu, ya, pada perusahaan IT gitu. Pengelolaannya, tata kelolanya bagaimana? Tata kelola itu kaitannya dikaitkan dengan MSDM-nya, manajemen sumber daya manusianya. Ya, tidak hanya infrastruktur dari IT-nya itu sendiri. Kemudian yang lain adalah bila mana COVID ini berjalan dengan baik, maka perlu didorong oleh rincian tujuan, tingkat tujuan TI yang lebih tinggi dengan mendefinisikan apa saja, ya, apa saja terkait dengan adanya enablernya, apa ada dan tidaknya yang harus dicapai. Kalau tidak ada, ya, maka tadi kaitannya dengan COVID untuk berjalan dengan baik, bisa jadi di situ ada kendala. Kemudian COVID ini digambarkan secara framework, artinya ada kerangka kerjanya. Apa nih yang mau
dianalisis. Apa ini yang mau di audit itu untuk memperoleh analisisnya, ya. Tuh. Nah, ini pendekatan holistik ini digambarkan atau di dibuat susunan eh, kerangkanya. Yang pertama, ya, pertama itu secara prinsip polais, ya, frameworknya yang pertama. Yang berikutnya adalah prosesnya. Kalau prinsipnya sudah sesuai, maka akan mengarahkan pada prosesnya. Yang berikutnya adalah organizational, struktur organisasinya itu sendiri, ya, dikaitkan dengan tadi tata kelola itu bukan hanya si manajerialnya itu juga sama, ya, struktur organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah culture, etik dan behavior. Budayanya bagaimana, kemudian etikanya bagaimana, dan perilakunya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah information atau informasi. Ya. Informasi-informasinya itu melalui apa? Apakah hanya melalui surat saja kan, gitu ya? Atau memang sudah berbasiskan IT. Nah, kemudian service, infrastruktur, infrastruktur and application. Ya. Layanan terhadap infrastruktur dan penerapannya, aplikasinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah, atau berikutnya yang terakhir, masyarakat. Masyarakat terhadap kemampuan, skills-nya, atau terhadap daya saingnya bagaimana. Ya. Masyarakat apa? Masyarakat pada organisasi atau perusahaan itu sendiri. Memiliki pengetahuan apa nih? Memiliki kemampuan apa? Sehingga memberikan daya saing yang seperti apa. Nah, itu. Ya, itu karena di sini ada pendekatan holistik. Ya, jadi sudah. Kemudian informasi, layanan infrastruktur dan SDM, keahlian dan kompetensi. Kemudian tata kelola dan manajemen sistematis melalui enabler yang saling berhubungan. Untuk mencapai tujuan utama perusahaan harus selalu dipertimbangkan enabler yang saling berhubungan, ya, di mana setiap enabler yang pertama membutuhkan masukan dari enabler lain. Enabler itu adalah si penggunanya itu, si perusahaannya, si kelolanya itu sendiri, pengelolanya. Nah, itu membutuhkan masukan dari enabler lain untuk membuatnya benar-benar efektif. Misalnya proses membutuhkan informasi, struktur organisasi membutuhkan keahlian dan perilaku. Berikutnya adalah memberikan luaran, ya, atau memberikan keluaran, output, ya. Yang mana output tersebut untuk apa? Untuk mendatangkan suatu keuntungan atau profit atau benefit, ya, ya, keuntungan yang bagi si pengelola itu sendiri, gitu. Keuntungan seperti apa ya? Contohnya memberikan informasi, keahlian dan perilaku membuat proses menjadi efisien. Seperti itu, ya. Ini adalah prinsip utama yang muncul dari usaha pengembang ISACA pada proses atau business model for information security, atau bisa disingkat dengan BMIS, ya, bisnis model bisnisnya seperti tadi. Kok sistem informasi itu kok ada kaitannya dengan bisnis? Oh iya, kalau tidak dikaitkan dengan bisnis, maka bagaimana persaingan bisnis bisa mendapatkan keuntungan, bisa bersaing dengan baik, ya. Tujuannya dari adanya sistem informasi itu, tujuannya ya tadi
untuk membisniskan suatu bisnis, ya, usahanya. Oke. Dimensi enabler pada COVID. Nah, ini semua enabler mempunyai sebuah set dimensi yang umum, menyediakan sebuah cara yang umum, sederhana, dan terstruktur untuk berurusan dengan enabler. Mengizinkan entitas untuk mengelola interaksi enabler yang kompleks dan rumit atau rumit. Complicated. Kemudian memfasilitasi keluaran yang sukses dan dari enabler. Tuh, ini kerangka ataupun intisari dari tadi Isaka itu sendiri. Prinsip yang kelima adalah memisahkan tata kelola dari manajemen. Framework COVID-5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Ya, di dalam COVID-5 itu benefit ataupun prinsip yang kelimanya ini adalah ya tadi memisahkan antara tata kelola yang menata dengan dengan kelolanya gitu. Yang menatanya siapa, mengelola apa antara si pengguna dengan yang digunakannya. Nah, itu dua hal ini, tata kelola dan manajemen atau pengelolaan, yang mengelola, ya, manajemen pengelolaan itu sendiri mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda. Loh, butuh yang namanya struktur organisasi. Sebagai apa? Membedakan antara tadi. Ini proses pengelolaan ini setelah proses A, maka akan diteruskan lagi proses B. Begitupun tata kelola berupa struktur organisasi. Ya, struktur organisasi tujuannya di situ ada pimpinan sampai dengan bawahan. Mana ya tugasnya si A ini gimana? Maka ada pemisahnya. Ya, yang jelas pemisah antara bagaimana aplikasinya, bagaimana dengan yang menjalankan aplikasinya itu sendiri. Kemudian tata kelola dalam sebagian besar perusahaan, tata kelola adalah tanggung jawab dari dewan direksi. Nah, ini kaitannya dengan si pengelolanya. Ya. Nah, adapun dengan manajemen, ya, yaitu kaitannya pada si perusahaannya itu sendiri. Ya. COVID-5 tidak perspektif, artinya sudut pandang dari tidak memiliki perspektif. Bukan berarti tidak ada perspektif yang sebenarnya. Artinya di sini memberikan arahan atau regulasi atau aturan itu sendiri. Ya, tetapi menganjurkan bahwa organisasi menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga area utama tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, kebutuhan bisnis ada pada level tata kelolanya. Di situ diambil atau dilanjutkan oleh si tata kelola, si governance, ya, ya. Kemudian dari tata kelola itu sendiri, ya, disampaikan pada suatu pihak manajemen itu perusahaan itu sendiri. Oke. Ya. Oke. Masih prinsip yang kelima. Framework COVID-5 menggambarkan 7 kategori dari enabler. Ya. Di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Sebuah perusahaan dapat mengatur proses selama hal itu sesuai asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan terpenuhi.
Tata kelola dan manajemen dapat terpenuhi bila mana melihat dari sasaran dan tujuannya. Kalau sasaran tidak atau tidak sesuai dengan tujuan, maka itu tidak terpenuhi. Tidak tepat sasaran juga sama. COVID-5 termasuk sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Oke, ya. Itu mungkin penjelasan sedikit terkait dengan IT government governance framework ya untuk apa namanya kerjanya si COVID-5 ya COVID-5. Oke. Mungkin nanti bila mana ada pertanyaan silakan bisa kalian tanya langsung pada saya ya, atau bila mana jawaban dari saya tidak memuaskan maka kalian bisa mencari referensi atau sumber referensi yang lainnya sehingga kalian bisa memahami. Barangkali tadi cara penyampaian saya dianggap kurang memahami untuk kalian. Ya, saya harapkan ada saran dan masukan untuk saya, ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran ke depan. Intinya seperti itu. Itu saja mungkin bagi saya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.